ada tanda-tanda mukanya seperti ini. Kemudian harus ada tahapan wawancara. Dalam penilaian itu harus ada tahapan wawancara. Jadi nanti yang dinilai adalah kalian menyebutkan atau melakukan. Menyebutkan toh ya ada nilainya 2. Kalau umpama melakukan nilainya 3, tidak melakukan 0. Ya, yang dilakukan apa? Antropometri 3 tadi ya. Timbang berat badan, tinggi badan sama lingkar lengan atas. Kemudian TTV, tensi nafsu suhu ya, dan RR ya. Kalau menyebutkan kan sudah dapat nilai, tapi kalau nggak melakukan sama sekali 0. Jadi prosedurnya seperti itu ya. Tahapan wawancara ya. Nah, problem pasien detail ini termasuk di dalamnya apa? Kalau pasien biasanya apa Bu? Iya, identifikasi nama dan tanggal lahir. Ya, karena pasiennya ini biasanya di poli kita nggak usah periksa gelar. Kalau di Bonyonte atau Mate TV di dalam Tangsel harus periksa gelar. Wajib ya. Itu nanti masuk tahap tahapan orientasi ya. CRT terus kemudian ada enggak ini ada cari kepala dulu itu dulu ya, kepala dulu ini ya. Nah ini harus diperhatikan tadi apa itu tadi ya, ini bagian mata ini harus diperhatikan ya. Ya. Pengkajian wajib, jadi intinya di robot itu bukan hanya memproses sekali. Jangan lupa tadi ada tahapan awal wawancaranya ya. Kemudian konfirmasi pasiennya, manajemen pasien safety-nya, namanya siapa, kemudian Tanggal lahirnya siapa ya, kemudian TTV sambil pasiennya garing ya. Nah terus kemudian memeriksa dari head to toe. Jadi kepala yang kita periksa adalah biasanya ada enggak ini ya anemi, langsung aja anemi dan kode palpebral ditemukan dari ini apa adanya apa ya namanya anemi atau pucat di area kelopak mata. Ya, jadi kalau nanti pasiennya misi Bu, nah kalian seperti melakukan pada pasien ya. Jadi jangan fokus ke perutnya toh ya. Ini masuk ke pengajian nanti ya. Kita buka dari bukan ke atas, dari atas divisi sampai prosesus sampai keliru ya. Wangi susu kok lucu. Habis infeksi apa yang diinfeksi tadi? Ini sudah palpasi. Tetap tahapannya inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi, tapi nggak ada perkusinya. Cuma sampai perkusinya sampai auskultasi, yaitu mendengarkan CC terakhir ya. Cepat sekali ya, nah ini ya. Gerakan janin ya, ada nggak bekas operasi terus linear nigra ini yang harus lurus ini ya, harus kembali linear ya. apa? Mana? Hamil. Nah, ini adalah Leopold 1 menentukan tinggi flukus. Masih ingat ya? Nggak usah lagi ya, sudah mati. Terus nanti kalau Leopold 4 baru kita ke pembelakangan
Kakinya di mana dapat satu? Ditekuk. Jadi nomor 1, 2, 3 itu kakinya agak menekuk. Batanya apa? Untuk ganjel kakinya tadi. Jadi tekuknya masih nggak usah nahan, kita ganjel bagian. Nomor 1 kita tentukan tinggi fundus uteri ya. Ada yang langsung seperti ini ya. Kanan pasien. Pasien tak pulang gini ya. Tinggi fundus uterus ya. Alat-alat yang didekatkan ya. Ini aja lah. JTV tadi sudah loh ya. Sudah. Pemeriksaan ini adalah ini untuk lingkar lengan atas, jangan sampai dibuat di abdomen ini ya. Banyak yang kesalahannya bukan. Cara menentukan nomor 1 bisa langsung seperti ini ya. Kita cari fundusnya bisa langsung seperti itu ya. Bisa kita telusuri dari bawah. Tangan tuh harus nempel balik gini ya. Oh iya Mbak, ini ya. Nah, kemudian satu tangan kebetulan tangan saya yang kiri ya, yang tidak dominan harus bisa jadi terus ya. Nah, di sini kita untuk menentukan usia kehamilan ya, dari tinggi fundus ya sampai nanti. Nah ini ya. Menentukan tinggi fundus ya sini. Bisa langsung kita lakukan pemeriksaan ini ya. Nah, ini ya. Ingat ya, yang angkanya senti tidak ada. Jadi nanti kita pemeriksanya gini. Kita lihat. Bukan gini pemeriksanya, bukan gini. Yang kita nempel gini. Tapi ini mana Bu yang benar nolnya di fundus uterus atau di atas simfisis? Ada semuanya, ada teorinya ya, dilihat di ini ya. Kalau yang umpama yang dimulai dari simfisis itu menggunakan namanya teori McDonald. Jadi kalau nolnya di sini ya, itu namanya McDonald. Tapi kalau yang di sini itu namanya adalah yang Spielberg ya. Dah, jadi dua-duanya benar, dan tidak ada yang salah ya. Tidak ada yang salah, yang penting dengan harus menentukan sudah ya. Kemudian ini harus tetap di sini Rek. Ya banyak kita yang gerak yang kan apa sih ya? Inspeksi tadi kan lihat ini terus kemudian bentuk ada nggak apa venanya, kemudian nah itu yang kita lihat ya. Nah kemudian nomor 2 adalah menentukan Berarti samping kanan kiri. kanan dan Kiri. ya. Nah sama, jadi ada beberapa teknik ya. Iya. Nah, ini kita pikirkan. Nah, kalau kita mau melihat bagian kiri ya, berarti di bagian kanan ditekan sedikit ya, terus kemudian kita rapat. Apakah yang terjadi di bagian kiri? Apakah seperti papan ya? Apakah seperti papan ya? Apakah kecil-kecil? Ya. Tadi yang fundus selain kita melihat apa menghitung ini ya tinggi fundus uterus, juga kita melihat bagian yang ada di fundus uterus itu apa ya. Kalau kepala bulat penting itu kepala ya, kalau jantan panjang lebar itu adalah punggung, kalau bagian kecil itu adalah ekstremitas ya, kalau lembut ya itu bokong. Kemudian kita lihat ada 2 cara, tapi biasanya pakai satunya ditekan,
satunya bertambah segitiga sebelahnya ya. Kalau umpama kita lihat ternyata di sebelah ini punggung kanan ya, punggung kiri ya. Ada bagian terkecil. Ya, itu untuk level 2. Ada lagi yang tekniknya seperti ini, tapi saya ikuti yang di sini ya. Kepala keras. Tekniknya kita pakai Bulat keras melenting. Nek bokong bulat lunak. Kemudian ini adalah leopard 3. yang menentukan bagian terkecil terbawah jari. Jadi sudah ya. Nah, kita pada bagian sipisis ya, bukan di sipisis tapi di bagian bawahnya ya. Terus kita goyang-goyang. Apakah dia bagian terendahnya itu kepala ataukah yang lain? Kalau di sini tadi sudah bokong ya berarti kemungkinan di sini. Kalau di sini ini apa jenisnya? Kepala, di sini kemungkinan bokong atau sebaliknya. Atau bisa juga kalian menemukan gemeli juga bisa. Ya. Kalau menemukan gemeli itu paling mudah adalah cari di kepalanya. Itu keringkingan dah. Ya, udah. Nah ini kan ditaruh di leopard 3 ya, tapi leopard 1 juga boleh ya. Aduh, keringkingan. Nah, dibalik itu caranya, ya. Caranya melihat meterin ya, habis kita tempel ya, Kayak di review kemudian dilihatkan. Jadi bukan ini kan, ini langsung dilihat ya. Nah, kemudian setelah itu, kalau sudah menentukan bagian terendah ya, ternyata dia kepala umpama. Kita menentukan leopard 4 yaitu dia masuk PAP atau Belum. kalau sudah masuk di PAP namanya D di bagian kedua ya. Jadi tangan kita terpisah. Jadi ketika kita mau ke leopard 4 apa yang kita lakukan? Kita ambil bantal, mengisi bantalnya saya ambil di taruh, terus kemudian minta tolong kakinya Luruskan. permisi ya. Kita arahnya ke belakangi pasien. Nah kemudian setelah itu baru kita ini kita menentukan, jadi menentukan konvergennya itu situ. Kalau tangan kita masih ke dalam, ya, berarti Konvergen. berarti kepalanya belum masuk PAP. Kalau jari kita tidak bertemu, berarti kemungkinan bayi sudah Masuk PAP. Setelah itu kita lakukan, setelah itu selesai leopard 4. Kita lakukan prosedur yang ketiga, inspeksi. Yang ini kan tadi Bapak sih leopard 1 sampai 4. Berarti yang ketiga perkusi skip ya, berarti 3 auskultasi. Apa yang diauskultasi? DCC. Tadi punggungnya di sini, ya, punggung kiri. Jadi memang ada. Nah kita harus mudah. Kita tempelkan di itu, sabun. Nah kalau operasi enak enggak jari ya. Terus kemudian aja lali loh dia nempel agak segini kok. Itu kesalahan dari S1 D3 itu osteotika walaupun oste akhir itu mesti gini. Bedanya kalau oste masih di tingkat 1 2, jenengan masih lulus ini. Nurse atau sudah profesi jenengan biasanya akan tidak lulus karena supaya ya maksudnya udah. Berarti DCC di punggung. Satu tangan melihat jam ini lah aku malas ya. Kok masih dari mahasiswa aku sudah ujian belas pakai. Satu tangan kita melihat Jam. melihat jam jam lihat. Satu tangan kita memegang tadi Ibu. mendengarkan dan merasakan. Kalau mendengarkan kan di sini, merasakan nanti ibu. Nadinya itu harus nadinya jangan harus cepat dari nadinya
Ibu. Ya. Nah, kita rasakan ya. Lalu kita memeriksa menghitung jumlah nadi per menit. 1 menit full. Bukan 5 detik didengarkan, 5 detik dilonggarkan, enggak, 1 menit full pace ya. Ya. Kita melihat ya video ya. Kita memeriksanya 1 menit full. Kita menghitung jumlah DJJ per menit, bukan 5 detik ditekan, 5 detik dilonggarkan, 5 detik ditekan, 5 detik dilonggarkan, dijumlahkan kali lipat enggak. Jadi harus full 1 menit. Ya. Seperti kalau kita menghitung heart rate ya. Nah ini adanya, jadi nanti untuk kesimpulan dan KIE itu juga termasuk nilai ya, bukan hanya tindakan. Tadi ya pengajian awal ya, pengajian, kemudian persiapan alat ya, termasuk dengan pemeriksaan persiapan alat, kemudian TTV atau kometri, nah itu ya. Kemudian kita memeriksa awal kepalanya dulu. Ibu tadi pada saat pemeriksaan tidak kita temukan anemia, itu juga tidak ada luka ya pada area ekstremitas. Tadi kan dihitung SRT ya, tidak ada luka pada area wajah maupun palpebra loh ya. Palpebra itu tidak bisa kita. Palpebra ada, ekstremitas tidak ada luka, kemudian peredaran darah itu bagus dan tidak ada anemia, ditandai dengan warna warnanya pink ya, bukan pucat ya. Kemudian warna ekstremitas hangat dan warna pink. Jangan ngomong CRT ya, CRT itu bahasa kita itu ngomong kayak itu ya. Terus kemudian setelah itu kita lakukan, sudah kan itu pemeriksaan fisiknya ya. Kemudian palpasinya kita jelaskan pada ibu. Ibu ini bayinya kepalanya sudah ada di bawah, nanti lihat usia kehamilan ya. Sudah ada di kepalanya di bawah dan sudah masuk jalan lahir. Umpama nanti di soalnya jangan lihat sudah masuk jalan lahir. Jadi ibu nanti sudah ya, sudah selesai. Sudah itu adalah sumari apa yang Anda temukan pada pasien. Sudah selesai keterangan kajian, masuk ke sesi KIE. Jangan lupa ibu tetap sering minum obat-obat darah. Kalau sampai lali TTD itu akan jadi poin ya. Kalau jenengan lupa ngomong TTD itu sudah nilainya TTD tambah darah. TTD harus diminum ibu, terus kemudian dietnya dan ibu sering jalan. Iya. Jalan kaki ya. Ya jalan-jalan jalan-jalan ya jalan kaki ya itu mempercepat jalan-jalan